Nah, secara ilmiah keberadaan rambut ini penting. Jadi kalau ada yang menolak Muhammad itu hanya cerita khurafat, dengan adanya rambut itu bisa diperiksa gennya, DNA-nya bisa diperiksa. Bahkan itu juga bisa menjadi bukti bahwa setiap keturunan Nabi yang hidup pada hari ini pasti ada, yaitu unsur kesamaan DNA dengan DNA Nabi. Membuktikannya lewat rambut yang ditinggalkan oleh Nabi, saudara. Alhamdulillah. Jadi kalau HP palsu ketahuan tuh kalau diperiksa. DNA Nabi kemana, DNA-nya. DNA Nabi kemana, DNA-nya. Saudara sekalian, masihkah Anda ingat bagaimana gencarnya Rizik Syihab dulu? Kalau ingin diakui sebagai keturunan Nabi harus ada buktinya. Harus ada tes DNA dulu. Sehingga nanti DNA Nabi kemana, DNA kalian kemana, saudara sekalian. Menantang Habib ini. Nah, sekarang kemana dia tantangan itu, saudara sekalian? Ketika disuruh tes DNA, dia mengharapkan tes DNA. Oke, selengkapnya mari kita sama-sama simak apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Ubaidillah. Silahkan. Nasab Ba'alwi dibongkar. Bukan dipertanyakan lagi, dibongkar. Jadi diksinya harus tepat ini. Hasil pembongkaran itulah publik jadi tahu. Dalam pembongkaran ini tentu semuanya sudah paham, sudah masyhur, dipantai oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman. Pertanyaannya mengapa dibongkar? Ya karena sebenarnya ini kan disebabkan oleh klan Ba'alwi sendiri. Suatu pernyataan yang pernah dijadikan instrumen untuk mengunggulkan nasab Ba'alwi dengan menantang orang. Kalau ingin diakui cucu Nabi, ya harus ada bukti yang kuat, bukti sezaman, baik manuskrip, DNA. Kalau dikumpulkan itu udah ideal sekali bukti kenasaban itu, termasuk nasab itu adalah ilmu pasti, nggak bisa dengan cara mimpi, nggak bisa dengan cara tebak-tebakan, nggak cukup dengan katanya si anu, semua harus dengan bukti. Ini kan ideal, keren ini yang disampaikan oleh klan Ba'alwi. Dan itu juga viral tentang idealitas pembuktian kenasaban, perspektif Rizik Syihab, idealitas kenasaban, perspektif Muhammad yang mengatakan nasab itu ilmu pasti. Udah keren itu. Tapi ketika publik ngejar sistem pembuktian kenasaban ini dan membongkar sistem pembuktian kenasaban ini dengan dilacak betul, dengan istilah dibongkar, tetapi hasilnya justru di luar dugaan, menutupi kekurangan. Memang saya jadi teringat pesan bijak yang mengatakan kalau ingin melihat secara nyata di hadapan mata terkait dengan kelemahan seseorang, maka lihatlah pada saat dia sombong di hadapan orang. Berarti di situ dia sedang menutupi kelemahannya. Ketika klan Ba'alwi menyombongkan kenasabannya valid menurut tes DNA, berarti tes DNA itu sedang dijadikan tameng untuk menutupi kelemahannya. Ketika klan Ba'alwi menyombongkan bahwa nasab itu ilmu pasti, berarti dia itu ingin menutupi kelemahannya
dengan mengatakan nasab itu ilmu pasti, dan itu terbukti dipertahankan oleh klan Ba'alwi sampai turun-temurun, bahkan dikatakan ada yang mewakafkan dirinya untuk menjaga nasab yang di klan Ba'alwi ini. Juga ditegaskan ada nasabah-nasabah yang bertanggung jawab, bukan dalam konteks perbankan, tapi nasabah dalam konteks ahli nasab yang bertanggung jawab. Ternyata pakarnya Mas Wafi. Nah, yang dimaksud nasabahnya Mas Wafi. Sekarang ketika publik membongkar melalui ketulusan Kiai Imaduddin Utsman, mana nasabah klan Ba'alwi? Mana nasabahnya? Kapan muncul mempertanggungjawabkannya? Ternyata nasabahnya nasabah di luar Robitoh. Ada dari pihak Robitoh untuk mengkoordinir, tetapi tidak bisa dipertanggungjawabkan. Malah justru kontra pembuktian, malah menunjukkan sebuah kelemahan catatan-catatan nasab di kalangan Ba'alwi ketika buku nasab yang dikeluarkan Robitoh itu beredar luas. Orang jadi tahu tentang validasi nasab Ba'alwi yang ternyata tidak bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Buku yang beredar itu justru menunjukkan kelemahan nasab Ba'alwi yang di luar dugaan. Publik jadi tahu nasabah klan Ba'alwi itu ternyata Mas Wafi. Nasabahnya Mas Wafi. Baguslah, bagus. Kita menghargai itu. Tidak apa-apa. Yang jelas publik memasuki diskursus nasab dengan tema nasab klan Ba'alwi. Itu publik hanya ingin membuktikan tantangan dari klan Ba'alwi yang disampaikan melalui Rizik Syihab dan yang lainnya terkait dengan bagaimana ketika ada publik berbicara tentang kenasaban yang bersambung kepada Nabi, itu harus diuji dan divalidasi sesuai dengan kriteria yang disampaikan oleh Rizik Syihab dan beberapa dari klan Ba'alwi yang lain. Menarik ini, begitu dibuktikan yang tadinya kriteria ini telah dianggap memenuhi kriteria sebagaimana dalam catatan Robitoh di Maktab Daimi Robitoh, ternyata ini hanya untuk kedok, telah dibongkar di luar realitas persyaratan-persyaratan yang dikeluarkan oleh Robitoh dan pihak klan Ba'alwi sendiri, termasuk terkait dengan nasab itu ilmu pasti. Bahkan persyaratan-persyaratan ini ditolak oleh nasabah dari Robitoh itu sendiri yang bernama Mas Wafi. Kan bisa dilacak, pernyataan-pernyataan Mas Wafi itu sebenarnya kan menentang kriteria-kriteria yang pernah dan yang dijadikan oknum-oknum kan Ba'alwi untuk mengglorifikasi kenasaban. Bahkan dijadikan oknum kan Ba'alwi seolah-olah di sana tidak ada interpolasi, tidak ada pencakokan. Tapi syarat-syarat yang ketat ini itu digempur sendiri oleh Mas Wafi. Niatnya Mas Wafi ini mendebat Kiai Imad. Tapi sebenarnya juga Mas Wafi ini meruntuhkan
syarat dari pihak Robitoh, Rizik Syihab dan kawan-kawan. Lah, teori yang dipakai Kiai Imad itu sebenarnya teori hanya membuktikan di antara syarat-syarat yang dipersyaratkan untuk menjaga nasab Nabi sebagaimana yang disampaikan oleh Robitoh, Rizik Syihab dan kawan-kawan. Kiai Imad ini kan hanya membuktikan. Lah, teori yang ada di kitab dalam Hasanah At-Turos terkait dengan kenasaban dan teori yang disampaikan oleh pihak Robitoh, Rizik Syihab dan kawan-kawan ini dikembangkan oleh Kiai Imaduddin Utsman dalam pengembangan yang lebih jelas untuk mengukur kenasaban, termasuk kenasaban mulia yang bersambung kepada Nabi Muhammad SAW. Pengembangan teori sebagaimana yang dilakukan oleh Kiai Imad dari teori-teori di kitab tentang kenasaban, teori-teori yang disampaikan oleh Robitoh, Rizik Syihab dan kawan-kawan dikembangkan. Pengembangan teori inilah yang kemudian disebut tesis. Karena skripsi itu kan menguji teori. Lebih mudahnya begitu. Kalau tesis itu mengembangkan teori. Kalau disertasi itu ya membuat teori. Ini di antara ciri yang paling sederhana perbedaan antara skripsi, tesis, dan disertasi. Dan ini bisa diformalkan dalam konteks institusi pendidikan, tapi juga bisa dijadikan satu pedoman pengembangan keilmuan oleh mereka yang di luar lembaga formal, sebagaimana yang dilakukan oleh Kiai Imad dengan menggunakan istilah tesis dalam pengembangan teori ini. Dan sampai sekarang belum ada yang bisa menjawab dari hasil pengembangan teori yang dilakukan oleh Kiai Imaduddin Utsman. Dalam suasana diskursus antara teori dan pengembangan teori Robitoh, teori Rizik Syihab dan kawan-kawan, dan pengembangan teori yang dilakukan oleh Kiai Imaduddin Utsman, justru pihak Robitoh dan para Habib ini justru malah memasukkan nasabah baru dengan teori yang lebih sederhana, yaitu sebagaimana yang disampaikan oleh Mas Wafi. Teori yang lebih sederhana kan semua yang disampaikan oleh Mas Wafi tentang nasab itu kan teori-teori yang paling sederhana. Tidak apa-apa, tidak salah. Apa yang disampaikan oleh Mas Wafi tidak salah. Saya nggak menyalahkan. Cuman teori tentang sistem kenasaban yang disampaikan oleh Mas Wafi itu teori yang lebih sederhana. Lebih sederhana. Itu tidak mengkhawatirkan teori Mas Wafi itu kalau untuk konteks nasab orang-orang biasa di luar jalur nasab Nabi. Tapi kalau nasab yang berhubungan dengan Nabi Muhammad memang harus agak ketat. Untuk menghindari apa? Untuk menghindari kedustaan, untuk menghindari kapitalisasi atas nama nasab, untuk menghindari relasi kuasa yang tidak seimbang melalui pengetahuan kenasaban, untuk menghindari sikap hegemonik seseorang atas nama nasab Nabi yang justru digunakan untuk menghegemoni umat. Nah, jadi kalau yang berhubungan dengan Nabi harus lebih ketat. Karena itu Kiai Imaduddin Utsman tertarik untuk mengembangkan teori Robitoh, teori Rizik Syihab dan kawan-kawan terkait dengan sistem kenasaban Nabi. Selain memang semua yang bersumber dari Nabi harus diverifikasi
semua yang mengatasnamakan Nabi itu harus diverifikasi. Biar tidak terjadi kedustaan-kedustaan yang muncul di tengah masyarakat dengan mengatasnamakan Nabi. Hadis saja diverifikasi. Sehingga ada hadis sahih, ada hadis hasan, ada hadis dhaif. Itu diverifikasi. Apalagi yang mengaku sebagai cucu Nabi. Oh, ini kalau nggak diverifikasi dengan cara ketat, problem. Nanti kasihan umat yang mencintai Nabi, bisa-bisa didistorsi oleh orang-orang yang mengaku sebagai cucu Nabi. Ini pentingnya memverifikasi secara ketat kenasaban yang tersambung kepada Nabi Mustafa Muhammad SAW. Ada kok bukti teori-teori yang disampaikan oleh klan Ba'alwi, diantaranya contoh ini. Nah, harus dipahami bahwasanya tentang pembahasan nasab. Nasab itu ilmu pasti. Nasab itu ilmu pasti. Nah, sekarang ini banyak orang menasabkan diri padahal kadang-kadang karena kabar yang tidak jelas. Karena kabar yang tidak jelas. Tiba-tiba ngomong begini, saya ini keturunan Sunan Giri. Oh, ini disampaikan oleh Habib Kalau Hussein saya tahu, iya. Al-Habsyi. Saya tuh pernah naik bis, ketemu sama bapak-bapak tua, dibilangin, kamu itu keturunan Sunan Giri. Berarti ini keturunan Sunan Giri. Ini berarti yang ngomong sama yang diomongi jeleknya apa ini berarti? Loh, yang namanya nasab loh, kamu, nah bapakmu yang keempat kamu nggak tahu namanya kok kamu bisa ngaku keturunan Sunan Giri? Nggak bisa kalau begitu. Paham ya? Nasab itu ada ilmunya aja, jelas. Bagus. Ilmunya jelas. Ini bagus. Nah, Teori di kenasaban kalangan bagus para ini. habaib, nasab ini dijaga. Ah, ya. Ada orang-orang tertentu yang memang berkhidmat untuk mengurus nasab. Dan ada namanya pohon nasab. Dulu tuh generasi terdahulu, mungkin sekitar 60 tahun, 70 tahun yang lalu, ada namanya Habib Ali bin Ja'far As-Sagaf. Beliau ini Masya Allah, itu beliau insya Allah nasabnya habaib se-Indonesia dan Malaysia punya semuanya beliau. Wow. Dibuat pohon begitu. Harusnya manuskripnya masih ada ini harusnya. Aku langsung ketahuan, ada nggak di bawah? Nggak ada. Harusnya punya manuskrip, punya data. Punya semuanya beliau ini. Betul, Masya Allah, khidmat kepada urusan nasab luar biasa. Orang yang ahli nasab julukannya An-Nasabah. Bukan nasabah, bang, bukan lah ya. An-Nasabah itu dari ilmu nasab. Jadi nasab itu ilmu pasti. Nah, kan ini bagus. Ilmu pasti. Bagus. Karena nasabah itu juga sejarawan juga Saya sebenarnya. keturunan Habib Abdullah Al-Haddad. Saya pernah mengucapkan, tidak bisa. Saya punya catatannya kok. Saya punya ayah Fulan, udah meninggal makamnya di sini. Saya lagi ini, udah meninggal makam sini. Lagi ini, orangnya di sini. Ada semua catatan itu. Sampai kepada Habib Abdullah bin Alwi, ada dicek bener ada. Bagus. Nasab itu ilmu pasti. Maka nggak bisa sembarangan orang menasabkan diri. Harusnya kepada kalau bukan begini, ayah. kalau ada yang Ayahnya, bongkar, apalagi kadang-kadang itu dapat dibuktikan nasab saja. dari sumber yang nggak jelas. Nanti. Ketemu orang tua atau lagi duduk di pohon beringin tiba-tiba ketemu sama jin. Jin genderuwo itu. Biasanya genderuwo itu datangi temennya. Iya, iya. Makanya didatangi akhirnya. Iya. Akhirnya nggak bisa begitu. Bagus. Apalagi dapat nasabnya itu dari mimpi. Nggak bisa. Nasab dari mimpi nggak bisa. Bagus. Pernah sekali kejadian lucu ini. Saya diundang di suatu daerah pengajian hall. Bagus. Hallnya Mbah Sapa gitu. Ceramah. Nggak boleh nasab dari mimpi, nggak boleh. Saya duduk terus ini, saya nanya, ini Mbah ini dimakamkan di mana? Jadi makamnya itu tidak berwujud makam. Loh. Gimana? Bingung saya. Makamnya itu tidak Bagus. berwujud makam. Iya. Bagus. Mana makamnya? Ini. Pohon beringin tidak tanya. Bagaimana tahu dari mana di sini ada makamnya wali? Pernah ada orang ziarah ke sini. Bagus. Dia bilang katanya di sini ada
wali. Akhirnya kita cari nasabnya, ketemu. Kita sambung-sambungkan ketemu, tidak bisa nyambung-nyambungkan. Bagus. Sambungan sampai ke Sunan Kalijogo, sampai ke Nabi Muhammad. Tak lihat, oh gila orang ini berarti ini. Datang ke tokoh-tokoh. Sekarang yang gila siapa sekarang? Akhirnya Yang terbukti gila siapa sekarang ini? Makamnya juga makam fiktif, tidak bisa. Gak bisa. Dia di situ ada makam orang, anaknya mana? Jangan fiktif. Bagus. Keturunannya siapa? Kan harus jelas. Jelas. Historis harus. Bagus. Jelas harus. Jelas. Jangan ahistoris. Jangan Ada tuh daerah begitu tuh ada. jangan Sengaja fiktif. memfiktifkan makam. Satu nanti buat propaganda seakan-akan itu makam keramat, biar banyak orang yang ziarah. Nanti masyarakat setempat ada yang buka warung, ada yang jaga parkir. Ayo. Ada begini, jadi kira enggak ada loh. Siapa? Ayo, Ada begini, siapa? makanya ziarah jelas-jelas saja. Ya, jelas-jelas saja. Bagus ini. Jangan lihat polisi tidur di ziarah di kira makam, bukan. Bagus Biar ini. anggap bodoh lah Bagus polisi ini. tidur. Bagus. Nah, teori inilah yang dikembangkan oleh Kiai Imad. Bagaimana membuktikan. Kiai Imad ingin membuktikan dan mengembangkan teorinya. Bagus. Hal-hal seperti ini disadari kok di kalangan Pak Alwi, di kalangan Habib, sudah disadari. Rizik Syihab juga pernah menyampaikan, Habib Hussein Al-Habsyi tadi saya setel. Robitoh juga sebelum ada tesis Kiai Imad juga berkali-kali pentingnya data historis, data yang bukan fiktif dalam konteks kenasaban. Karena itu seorang nasabah, seorang an-nasabah itu tidak bedanya dengan seorang sejarawan. Cuman spesifikasinya dalam konteks kenasaban. Dan validasinya sama dengan data. Dengan data historis. Tapi sekarang saya nggak tahu. Dan hak juga itu hak dari para Habib Robitoh meng-hire Mas Wafi untuk menjadi nasabah. Semoga Mas Wafi tidak menjadi nasabah sementara Robitoh untuk menjawab Kiai Imad. Saya berdoa Mas Wafi menjadi nasabah yang akan tercatat dalam sejarah Robitoh. Dan menjadi pakem kajian-kajian nasabnya Mas Wafi, menjadi pedoman Robitoh, sehingga Mas Wafi lebih berarti di kalangan habaib. Bagus itu, saya senang itu. Saya nggak menolak Mas Wafi, wong itu pendapat. Persoalan akurasinya kan nanti dibuktikan dalam sebuah kajian historis. Dan ya Imad sudah membuktikan itu. Bahkan dari kalangan Habib Rizik, Husin Muhammad dan Robitoh sudah sebenarnya sudah cukup untuk menjawab keahlian Mas Wafi di bidang kenasaban, yang sebenarnya pendapat itu masih perlu ditambah lagi datanya, bukan salah. Di perspektif keilmuan Mas Wafi itu tidak salah, cuman perlu ditambah lagi kriteria kenasaban dari perspektif Mas Wafi itu, biar lebih kokoh. Ibarat bangunan tuh kokoh. Pohon kalau akarnya tinggal beberapa kan nanti kena angin bisa tumbang. Hal yang sama, pola hidup itu kalau dibangun atas dasar akar pemikiran yang kuat, itu perspektif yang diberikan kepada publik juga kuat. Ya, demikian obrolan pagi ini, semoga bermanfaat
bukan untuk membangun kebencian, tapi bagaimana dialektika dalam diskursus nasab ini untuk lebih menjernihkan hal-hal yang berhubungan dengan Nabi Mustafa Muhammad SAW.